Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai skuad line up formasi potensial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday ke-10 antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga matchday ke-10 hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia yang akan tayang pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan TV online, dan akan digelar di Stadion Suita, Jepang. Coba prediksikan berapa skor akhirnya dapat antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi terbarunya yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, yang kedua ada Emil Audero dari Palermo FC, dan yang ketiga ada Martin Vaz dari FC Dallas. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Timnas Jepang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kedua ada Jai Ichis dari Venezia FC, yang ketiga dari Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada Mads Silger dari FC20, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner, Jai Ichis, dan Mads Silger sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain wingback kiri, di antaranya yang pertama ada nama Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang kedua ada Saine Patinama dari Kasiepen, dan yang ketiga ada Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada nama Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, yang kedua ada Eleanor Reinders dari Visejul, dan yang ketiga ada nama Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dix sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa melarikan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 7 opsi pemain gelandang tengah, di antaranya yang pertama ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Joaon dari Swansea City, yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang keempat ada Tom Haye dari Almere City, yang kelima ada Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht, yang keenam ada Eleanor Reinders dari Visejul, dan yang ketujuh ada nama Joy Pelupesi dari Lomel SK. Pada posisi ini,
Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Joy Pelupessy dan Tom Haye sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang keempat ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Egy Maulana Fikri sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Eliano Reinders dari Visejul, dan yang keempat ada Beckham Putra dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Beckham Putra sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang ketiga ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang keempat ada nama Ole Romeni dari Oxford United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romeni sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Jepang. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan menurut kalian, siapakah yang akan jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.